tak ku tahu kan hari esok. Aku
lipat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab sebelum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kali suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Ya, bacaan kita pada pagi hari ini diberi tema karunia yang sama, artinya karunia bagi segala bangsa. Kita sudah mengikuti kisah ini, bagaimana Rasul Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius dengan saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Kita tahu Kornelius, ini cerita sekolah minggu mungkin ya, atau kalau yang dulu tak pernah ikut sekolah minggu ya, ini mengingatkan saja bahwa Kornelius ini perwira Romawi. Nah, dan perwira itu ya, perwira tentara Romawi yang tinggal di Kaisaria. Kaisaria di tepi laut. Kalau Bapak itu lihat di Google Maps sekarang itu sebelah utaranya Tel Aviv. Dan Kaisaria ini kalau bisa dibilang mungkin sekarang itu seperti pangkalan militernya kerajaan Romawi. Bekas-bekas bangunannya yang sampai sekarang itu masih kelihatan megah, walaupun sudah banyak yang hancur gitu, tapi sisa-sisanya menunjukkan bahwa bangunan itu dulu sangat megah, besar dan megah. Nah, sehingga Kornelius itu orang yang punya jabatan, punya pangkat yang disegani. Dan ternyata dia adalah orang yang saleh, karena dia mendapatkan penglihatan untuk memanggil Rasul Petrus yang ada di Yope. Dan Rasul Petrus mendapatkan penglihatan juga. Penglihatannya Rasul Petrus itu ada seperti kain begitu ya Bapak Ibu. Terus di situ atau di kain itu, di dalamnya kain itu ada binatang-binatang. Di sini dikatakan binatang-binatang yang haram untuk dimakan. Nanti kita bahas itu. Tetapi Rasul Petrus tahu sebagai orang Yahudi bahwa makanan itu tidak boleh dimakan. Kami selama ini tidak pernah memakan makanan itu. Dan roh itu di dalam penglihatan itu memerintahkan supaya Rasul Petrus menyembelih dan memakannya. Sampai 3 kali. Apa yang dinyatakan halal jangan kamu haramkan, katanya. Nah, akhirnya itu dilakukan sesuai dengan perintah. Mengapa Rasul Petrus dan orang-orang Yahudi pada umumnya tidak boleh bergaul dengan orang yang beragama lain? Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu, misalnya di dalam Imamat 20 ayat 26, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Di Israel sebagai umat pilihan dikuduskan. Begitu dia dikuduskan, dia dipisah dari yang lainnya. Makanya secara harafiah kata kudus, di dalam Perjanjian Lama itu kan kados, kudus bahasa Arabnya kudus, bahasa Indonesianya kudus. Terus jadi kota Kudus. Secara literal, secara harafiah kudus itu artinya memisahkan. Jadi yang dipilih, yang dikhususkan ini harus dipisah dengan yang lainnya, yang tidak terpilih, yang tercemar.
Itulah sebabnya umat Israel, umat pilihan tidak boleh bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Karena mereka dikuduskan, mereka dikhususkan, mereka sudah diselamatkan, mereka sudah diistimewakan. Jangan tercampur dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, atau di dalam perjanjian lama dikenal sebagai goyim. Goyim itu bangsa-bangsa lain. Kamu umat pilihan harus berbeda dengan goyim. Tidak boleh sama dengan goyim. Goyim hidupnya tidak mengenal Allah. Mereka hidupnya penuh dengan dosa. Kamu sebagai umat pilihan harus menjaga kekudusanmu dengan memisahkan diri dari goyim. Nah, itulah yang kemudian menjadi kebiasaan orang-orang Israel, termasuk Rasul Petrus ini. Sehingga ketika Rasul Petrus itu datang ke tempatnya Kornelius, kan menjadi perdebatan. Loh, kan kamu kok makan di rumahnya bangsa lain? Wah, ini dosa besar ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Rasul Petrus menjelaskan bahwa aku melakukan ini karena ada kuasa roh ilahi yang memberitahukan kepadaku dan memerintahkan kepadaku untuk makan makanan yang selama ini tidak boleh saya makan. Itu menjadi pertanda bahwa bangsa lain yang memang selama ini tidak boleh dikunjungi, justru sekarang saya diperintahkan untuk mengunjungi mereka, yaitu Kornelius ini. Dan Kornelius ini akhirnya menjadi percaya dan dibaptis. Karena ketika Rasul Petrus sama-sama dengan saudara yang punya datang ke rumah Kornelius, dia ketika berbicara, Kornelius penuh dengan Roh Kudus, lalu dia dibaptis. Nah, atas dasar inilah Bapak Ibu Saudara, maka Rasul Petrus menjelaskan di dalam bacaan kita ini ada beberapa pokok yang penting, yaitu antara Israel sebagai umat pilihan dan bangsa-bangsa yang lain sebagai goyim yang tadi dibedakan. Umat pilihan sebagai umat perjanjian diberi tanda perjanjian, yaitu sunat. Jadi sunat ini menjadi tanda perjanjian antara Allah dengan Israel. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini nanti menjadi diskusi dari rasul-rasul ketika mereka memberitakan Injil di berbagai jemaat, seperti di Antioquia dan di jemaat-jemaat yang lain. Di antara rasul-rasul itu terjadi perdebatan, apakah orang dari bangsa yang lain ketika mereka bertobat dan percaya harus disunat atau tidak. Ini terjadi perdebatan yang besar. Makanya Rasul Paulus dan Barnabas berdebat dengan rasul-rasul ketika mereka berada di Antioquia. Lalu jemaat di Antioquia mengutus Rasul Paulus ke Yerusalem untuk mengikuti sidang para rasul dan nabi di Yerusalem untuk mencari solusi gimana. Nah, itu Kisah Rasul 15. Nah, yang kedua adalah makanan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Di sini ditulis makanan yang haram gitu ya. Ayat 8 dan ayat 9. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tahir masuk ke dalam mulutku. Ayat 9, akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga itu berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kok kode kalau sebenarnya ya, haram. Saya dulu ketika membaca imamat berapa? Ada yang ingat? Imamat 11 ya. Itu kan ada binatang-binatang yang haram untuk dimakan. Banyak sekali datangnya. Nah, terus sekarang ini ketika orang berdebat, orang Kristen ini harus menyimpan, guys.
tidak mengikuti hukum Tuhan, nyatanya babi dimakan kan gitu. Padahal itu dilarangkan. Oh, kita Tuhan aja melarang orang kita makan. Haram kalau itu. Naik mantap lah. Ini dibagi kecap ini. Tapi kemudian dulu itu tidak pernah mau masak babi karena harum. Tidak mau makan anjing juga kan. Tetapi kalau kita mau mencermati di dalam Alkitab Bapak Ibu, kata yang dipakai di dalam Alkitab secara literal, itu sebenarnya di sana diterjemahkan cemar atau najis. Jadi bukan haram itu nek dimakan dosa, bukan begitu, tapi cemar atau najis. Kalau yang boleh itu tahir atau bersih. Mungkin kalau sekarang itu sehat. Tapi kalau yang haram itu bukan. Kalau yang tidak boleh dimakan itu yang cemar, yang najis, yang kotor, yang tidak sehat. Tetapi karena itu menjadi aturan sehingga seolah-olah binatang itu haram untuk dimakan. Padahal maksudnya itu adalah najis. Jadi istilah kata yang lebih tepat itu najis, bukan haram. Loh kok diterjemahkan haram kan gitu? Loh terjemahan bahasa Indonesia kok haram? Nah ya itu saya juga LAI melu-melu tetangga kita gitu. Loh iya, lembaga kita di Indonesia kenapa menerjemahkan haram? Padahal artinya itu najis. Kalau di terjemahan King James itu yang bersih itu clean. Betul ya Pak? Nah, gitu. Pak David mantap-mantap itu buka HP. Silakan Bapak Ibu boleh mencocokkan. Sekarang itu kan kita di HP itu kan sudah ada macam-macam terjemahan. Nah Bapak Ibu lihat di terjemahan literal atau terjemahan King James. Terjemahan King James itu clean, betul ya Pak David? Clean, itu bersih. Bersih itu artinya sehat. Jadi makanan-makanan yang tidak sehat jangan dimakan. Nah itu penyakit kan gitu loh. Tapi bukan haram, maksudnya sebenarnya awal mulanya itu maksudnya itu bukan haram, dimakan dosa. Lalu terus sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, belum babi itu haram itu dosanya babi apa kok diharamkan? Coba, lo babi itu salah apa kok diharamkan? Coba, lo ini kok orang-orang itu mengharamkan babi ya, itu kan pasti tahu. Lo salahnya babi itu apa? Lo nak babi ngepet ya? Babi itu lo salahnya apa kok diharamkan? Lo Pak itu kan kadang-kadang ada cacing pitanya lo sekarang kalau peternakan modern sudah bersih, makanannya bersih, lo bersih. Di waktu disembelih tidak ada cacing pitanya, apa ya tetap kan? Oh sekarang kalau bikin ada apa itu produk halal, semua dibikin halal. Tapi untuk ngurus halal bayarnya nggak tahu berapa itu. Sampai kulkas saya ditulis halal. Lo hubungannya apa itu? Saya jadi itu bingung sekarang ini. Oh sekarang itu sakit itu, apa itu? Lembaga atau badan halal itu duitnya triliunan ternyata. Ini menjalankan hukum agama atau menjalankan hukum bisnis? Ya, saya nggak tahu. Padahal kalau ditanya, loh jadinya alasannya apa obat itu haram? Saya yakin mereka nggak tahu. Saya yakin nggak tahu alasannya. Tapi kalau ditanya sama orang Yahudi, kenapa orang Yahudi tidak makan babi? Jelas. Orang Yahudi trauma dengan Raja Epifanes abad berapa itu? 3 ya? Sebelum Masehi. Karena bait suci dikotori dengan babi. Binatang yang tidak boleh dimakan, tetapi dimasukkan ke dalam bait suci. Kalau biasanya kan domba dipersembahkan di bait suci. Malah dibuat dengan babi. Orang Yahudi trauma dengan peristiwa itu, lalu ini dibersihkan, lalu sampai selamanya gak makan babi. Jadi orang Yahudi tidak makan babi karena ada alasan untuk mengingat peristiwa yang menjijikkan,
yang mengotori bait suci supaya hal itu tidak berulang lagi. Itu kalau ditanya orang Yahudi jelas alasannya. Kalau mereka nggak tahu, apa nek makan babi nggak masuk surga gitu ya? Kan haram kan dosa nggak masuk surga. Tapi ada yang guyon. Nah, tapi nek babu halal. Kayaknya yang guyon begitu. Ya orang Yahudi jelas. Nah, jadi ini istilahnya terjemahan di dalam Alkitab bahasa Indonesia ini sebenarnya kurang tepat. Nanti jadi masalah, menimbulkan perdebatan, dianggap orang Kristen malah tidak mematuhi hukum Taurat. Diharamkan musik dimakan. Padahal maksudnya itu najis, itu kotor, itu tidak sehat. Ya jangan dimakan. Kalau sudah tahu begitu, ya jangan ditolak. Nah, sekarang sudah ada obat Pak. Itu semangat dirayu saya buka terus Pak. Ya boleh lah silakan gitu. Tapi masa jaga obat terus kan lebih baik menjaga supaya kita tetap sehat daripada kita terlalu banyak minum obat kan gitu. Nah, tujuannya sebenarnya baik Alkitab ini. Nah, baptisan yang dilakukan oleh Rasul Petrus ini nabrak kebiasaan adat istiadat Yahudi. Karena Rasul Petrus pergi ke rumahnya Kornelius, makan bersama dengan Kornelius sebagai goyim, sebagai bangsa lain yang bukan umat pilihan. Padahal di sana makanannya juga mungkin menurut babi kan gitu. Ini kan menimbulkan perdebatan dengan orang-orang Yahudi yang lain. Tetapi ini adalah perintah kuasa ilahi dalam penglihatan Rasul Petrus yang harus dilakukan sehingga Kornelius dibaptis. Kenapa Kornelius tidak disunat tetapi dibaptis? Peristiwa Kornelius ini mengingatkan kita kepada perwira dari kerajaan Aram. Atau kalau sekarang itu Suriah. Bapak Ibu ingat pada zaman sekolah minggu ada seorang perwira dari Aram namanya Naaman. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Naaman. Ini sekolah minggu Jadi hanya sekedar untuk mengingat saja. Naaman ini perwira dari kerajaan Aram, sakit kusta, punya abdi perempuan dari Israel. Nah abdinya ini ngomong, Tuhan, kok coba datang ke Israel, di sana ada hamba Allah, ada nabi yang diberi kuasa yang barangkali Tuhan nanti bisa sembuh. Karena ini jenderal mau masuk ke kerajaan lain, bawa surat dari kerajaan. Begitu dibawa surat rajanya, Raja Israel malah tersinggung. Oh pikir aku ini Tuhan bisa membuat orang hidup kembali. Ngapain bawa surat ke sini untuk minta pertolongan ke sini? Akhirnya Naaman ini beserta dengan pengawalnya menemui akhirnya ketemu dengan Nabi Elisa. Oleh Nabi Elisa disuruh mandi di Sungai Yordan. Kamu mandi, menyelupkan dirimu 7 kali di Sungai Yordan, nanti kamu akan sembuh. Dan jenderal mandi kali kan ya. Kali ini suara deket, penyempurna kali suara. Oh kali ini kerajaan saya bersih-bersih, api kali ini penyempurna kali itu. Artinya Tuhan, meskipun Nabi itu menyuruh kamu melakukan yang sulit, kamu pasti melakukan apalagi yang mudah. Akhirnya nyemplung di Sungai Yordan 7 kali. Dan betul dia sembuh. Nah, kata yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14, maka turunlah ia Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kata yang mau kita perhatikan di sini adalah membenamkan diri. Membenamkan diri itu apa?
Pokoknya ini sungai sih. Membenamkan diri yang gitu ya. Nah, membenamkan diri itu dari kata dasar tafal. Diterjemahkan, ini tadi kan bahasa Ibrani, diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi baptis. Jadi baptis itu pertama kali dilakukan kepada Naaman. Jadi baptis itu dulu dilakukan kepada orang yang bukan Yahudi, mau mengikuti adat istiadat tata cara Yahudi. Dia membenamkan di sungai, namanya tafal atau baptis. Lalu orang-orang Yahudi sampai sekarang punya kebiasaan membenamkan diri. Untuk orang yang bukan Yahudi, percaya kepada orang Yahudi, dia dimandikan, namanya tevilah. Silakan buka di Google. Ya, nah, biasanya kepatiannya nggak boleh buka HP, ya. Sekarang boleh buka HP. Ya kan buka tevilah, T-E-V bukan F, T-E-V, I-L-A atau pakai L-A-H, pakai H boleh, tidak pakai H boleh. Tevilah, atau di YouTube juga ada. Tevilah itu kalau di dalam bahasa Yunani sama dengan baptis. Jadi di baptis itu disuruh nih. Dulu gitu aja cuma dikira kalau dibersih, ngirit danyu. Ya ini tradisi Kristen dari Eropa memang hanya dibersih. Bagi kita bukan masalah tata caranya. Nanti kita akan lihat. Tetapi yang mau dikatakan di sini adalah bahwa orang yang bukan Yahudi, begitu dia mengikuti tata cara ibadah, tata cara Yahudi, dia dibaptis. Nah sehingga ada yang lainnya yang nggak puas, kok mau dibaptis kok? Itu juga disunat kalau orang Yahudi kan? Karena sunat itu identitas apa itu? Etnis, identitas suku, identitas bangsa. Bukan hanya sekedar identitas agama. Jadi Yahudi itu selain agama, tapi juga darah. Kayak orang-orang di sini kan punya darah Habib. Nah Yahudi juga selain agama juga ada identitas darah. Nah apakah mereka harus disunat? Beberapa rasul mengatakan, tidak usah lah. Pokoknya penting mereka mau percaya, silakan bertobat dan dibaptis sudah cukup. Nah itulah sebabnya maka Yesus dibaptis juga di Sungai Yordan, menjadi pintu gerbang orang yang percaya dan yang bertobat masuk di dalam anugerah keselamatan. Karena baptisan di Sungai Yordan itu menjadi lambang simbol pintu gerbang orang masuk di dalam anugerah keselamatan. Karena itu ketika Yesus mengatakan, akulah pintu gerbang, domba-domba yang akan masuk ke dalam kandang, dia akan melalui aku. Nah, pintu gerbang masuk di dalam kandang itu adalah Yesus Kristus itu sebagai jalan keselamatan. Itu menjadi gambaran bahwa ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, padahal dia kan orang Yahudi, dia kan disunat, tetapi dia menjalani baptisan itu di Sungai Yordan supaya menjadi pintu gerbang bagi bangsa-bangsa yang diberikan kepada semua orang. Sudah tidak ada lagi batasan. Kalau sini song pendeta, sini song dimana kok pendeta tidak begitu. Kalau dulu saya bisa orang Yahudi saja yang bangsa tidak bisa. Sekarang semua diberikan kesempatan yang sama. Tetapi dia harus hidup kudus, langit terbuka dan roh itu turun supaya ia pun juga diberikan karunia yang sama untuk mendoakan bangsa-bangsa yang lain supaya bangsa-bangsa yang lain punya kesempatan yang sama untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu, aku begitu nangis, sekarang kita lihat. Saya menjadi pendoa. Kan gitu. Jadi kalau dulu aku begitu nangis,
Aku sudah begitu kan ya. Sekarang kembali berdoa. Kita seharusnya menjadi pendoa supaya kita mendoakan orang-orang yang belum mengenal anugerah keselamatan. Mereka punya kesempatan yang sama untuk menerima keselamatan. Dulu kita itu, kalau menurut Alkitab, karena kita ini kan bukan orang Yahudi. Menurut Alkitab, kita dulu itu kan goyim. Ya, kita dulu kan kategorinya kan goyim. Tapi begitu menerima anugerah keselamatan, kita menjadi umat pilihan, ya kita mendoakan goyim itu lain sekarang. Sekarang ini banyak goyim yang harus didoakan karena mereka belum mengenal kebenaran, belum mengenal keselamatan. Itulah tugas kita mendoakan mereka. Bersedia Bapak Ibu? Iya. Tetapi doa orang pilihan adalah doa yang dipenuhi dengan kuasa. Rasul Petrus ketika berbicara dengan Cornelius dan keluarganya, Cornelius penuh dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Siap menjadi pendoa? Apa saya kepingin itu terus? Aku sumir naik tingkat lah, kita naik tingkat sekarang gitu ya. Ojo mau jalur disuapi terus. Kita sekarang naik tingkat menjadi menyuapi yang lainnya, mendoakan yang lainnya supaya banyak orang yang menerima keselamatan. Tuhan memberkati, mari kita doa. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu.